billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqti yaqinan aw dhannan. Faman shalla biduniha lam tasihhu salatuhu wa in waqa'at fil waqti li'anna i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Dan bermula yang keempat syarat salat itu mengetahui masuk waktu, hal keadaan yakin ataupun hal keadaan zan. Faman shalla biduniha, maka bermula timan yang salat ia nyaman dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu. Lam tasihha, niscaya tidak sahlah salatnya seseorang. Wa in waqa'a, dan sekalipun memperbuat ianya seseorang akan salat fil waqti, di dalam waktu. Alasannya li'annahu i'tibara, karena bahwa sungguh tinjauan pada segala ibadah itu sabit dengan barang fi dzanil mukallafi, pada dzan segala orang mukallaf, wa bima, dan dengan barang fi nafsil amri, pada diri urusan, fil uqudi, dan sabit dengan tinjauan pada segala akad, itu dengan barang fi nafsil amri, pada diri urusan saja-saja. Jadi syarat salat yang keempat harus mengetahui masuk waktu salat dengan yakin ataupun dengan zan. Jikalau kita salat tapi tidak mengetahui sudah masuk waktu, ataupun kita salat di dalam waktu salat tersebut tapi kita tidak tahu kita melaksanakan salat di dalam waktu salat, maka salat tersebut tidak sah. Alasan tidak sah karena setiap ibadah berhubungan dengan zan mukallaf. Arti mukallaf di sini Islam balik berakal. Dan ibadah tersebut berurusan juga dengan diri urusan tersebut. Maksud dengan berkaitan dengan diri urusan tersebut, di saat persyaratan ibadah tersebut sudah lengkap, itu baru sah. Dan berhubungan juga dengan orang yang melakukan ibadah. Sedangkan pada masalah akad, artinya muamalah, pada masalah akad, tinjauan sah atau tidak sah masalah akad cuman pada diri urusan akad tersebut, tidak berurusan dengan zan mukallaf. Tidak berurusan dengan zan mukallaf. Kemudian waktu zuhri, maka bermula waktu salat zuhur. Itu sabit daripada tergelincir matahari hingga jadilah bayang-bayang tiap sesuatu akan misilnya sesuatu, selain bayang-bayang zawal. Artinya bayang-bayang yang diperdapat ianya seseorang indahu, di sekelilingnya sesuatu. In wujida, jika diperdapat ianya seseorang. Wa sumiyat bidzalika li'annaha, dan dinamakan dengan demikian salat zuhur karena bahwa sesungguhnya salat itu awal-awal salat yang zahir. Jadi untuk mengetahui masuk waktu salat, yang pertama adalah untuk mengetahui masuk waktu salat zuhur. Cara untuk mengetahui masuk waktu salat zuhur dengan masuk waktu salat zuhur ialah tergelincir matahari. Maksud tergelincir matahari, matahari tidak lagi berada di posisi tengah langit.
sudah bergeser, tidak lagi berada pada posisi sudut 90 derajat, sudah bergeser. Maka kalau sudah tergelincir matahari, di situ sudah masuk waktu salat zuhur. Habis waktu salat zuhur hingga jadi bayang-bayang sesuatu, misalnya sesuatu selain daripada bayang diri benda tersebut di saat bayang zawal. Misalkan kita tancapkan satu tombak di tanah, bayang tombak tersebut jikalau kita ukur sudah setara dengan tombak itu, maka sampai segitulah habis waktu salat zuhur. Jikalau lebih daripada tombak itu sendiri, bayangan tombak, tidak boleh lagi melaksanakan salat zuhur. Jika pas boleh, masih di dalam waktu. Cuman tergantung begini, bayangnya pas. Jikalau kita lakukan salat, bisa selesai salat kita cuma 1 rakaat. 3 lagi tidak selesai, itu tidak boleh lagi melaksanakan salat. Nanti ada hukumnya sendiri. Ada juga pendapat yang mengatakan jikalau 1 rakaat di dalam waktu, 1 rakaat di luar waktu, yang salat tersebut terhitung kepada salat tunai, bukan salat qada. Ada pendapat. Jadi salat zuhur kenapa dinamakan dengan salat zuhur? Alasannya kenapa dinamakan dengan salat zuhur, karena itu salat yang pertama kita lakukan di saat waktunya cerah, bukan malam. Kemudian fa waktu asri min akhiri waktu zuhri, maka bermula waktu salat asar itu sabit daripada akhir waktu zuhur ila ghurubi jami'i syamsi, hingga terbenam sekalian bulatan matahari. Yang kedua waktu salat asar. Masuk waktu salat asar, habis waktu salat zuhur, itu permulaan masuk waktu salat asar. Sampai kapan masa salat asar? Waktu salat asar habisnya sampai tenggelam seluruh bulatan matahari di ufuk barat. Bukan cahayanya hilang, tapi bulatan mataharinya sudah hilang semua, sudah masuk ke ufuk barat, maka itu sudah habis waktu salat asar. Kalau belum sempurna gimana nih? Belum habis. Belum habis. Masih bisa kita lakukan. Ini habis waktu salat asar, udah sempurna tenggelam bulatan mataharinya. Alat ukurnya tunggu ada batasan panjang 3 senti misal. Panjang apanya? Ukur misil lah. Tidak ada, terserah, karena patokan pengukurannya di benda itu sendiri. Contoh, misalkan kita tancapkan ini korek, kan nggak tinggi. Kita tancapkan di atas tanah. Ya, seukuran korek ini, ada bayangnya seukuran korek ini, itu udah habis waktu salat zuhur. Lewat sedikit ada lewat. 1 mili lewat. Udah masuk waktu salat asar. Kalau misalkan benda yang kita tancapkan tinggi, ya tinggilah bayangnya. Tidak termasuk bayang istiwa, bayang setentang di saat matahari berada 90 derajat di langit. Artinya di saat matahari lurus di langit posisi 90 derajat, kan ada bayang istiwa di sekelilingnya itu. Itu tidak terhitung ke dalam bayang di saat kita ukur ini nanti. Bayang istiwa itu ukuran umumnya cuman 1 senti kalau bendanya besar. Biasa dia 1:1 dengan benda ukuran bayangnya.
kalau yang kita tancapkan di tanah, misalkan tombak kecil, ukuran tombak segini, itu bayangnya paling ada cuman 1 mili. Tapi kalau benda yang kita tancapkan besar, mungkin besar juga karena perbandingan bayangnya 1:1. Setia. Kemudian fawaktu maghribi min ghurubi ila maghribi syafaqil ahmari. Maka bermula waktu salat maghrib itu sabit daripada terbenam matahari hingga hilang syafaq yang merah. Jadi mulai masuk waktu salat maghrib, sempurna terbenam matahari di ufuk barat, maka itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Habis waktu salat maghrib, di saat sudah hilang syafaq yang merah di langit-langit sebelah barat. Kemudian fawaktul isya'i, maka bermula waktu salat isya min maghribi itu sabit daripada hilang syafaq yang merah. Qala syekhuna wa yanbaghi nadbu ta'khiruha li zawalil asfari wal abyadi. Dan sepantasnya disunatkan oleh mentakhirkannya salat hingga hilang kekuning-kuningan dan keputih-putihan. Khurujan min khilafi, al-keadaan dikeluarkan daripada khilaf seseorang yang mewajibkan akan demikian. Wayum taddu, dan berkekalan ianya waktu salat isya ila tulu'il fajris sadiki, hingga keluar fajar sadik. Jadi waktu salat isya, mulai masuk waktu salat isya, hilang syafaq yang merah. Udah sempurna hilang syafaq yang merah, baru masuk waktu salat isya. Sampai kapan waktu salat isya? Sampai keluar fajar sadik. Kalau masa sekarang waktu keluar fajar sadik sekitar jam 5 pagi. Kita salat isyanya jam 4:30 pagi masih boleh. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, disunatkan untuk menunggu salat isya. Jangan begitu hilang syafaq yang merah langsung kita salat isya. Tapi disunatkan menunggu kadar-kadar 10 menit supaya benar-benar hilang warna-warna kekuning-kuningan di ufuk barat dan benar hilang warna cahaya matahari, baru kita laksanakan salat isya. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib tunggu 10 menit. Fa waktu subhi, maka bermula waktu salat subuh itu sabit daripada keluar fajar sadik, la kadhibi, bukan fajar kadhib, ila tulu'i ba'di syamsi, hingga keluar sebahagian matahari. Jadi waktu salat subuh dari keluar fajar sadik, fajar ada dua, ada fajar sadik, ada fajar kadhib. Duluan keluar fajar sadik. Fajar sadik keluarnya 1 jam sebelum fajar. Fajar kadhib keluar 1 jam sebelum fajar sadik. Bentuk keluar fajar kadhib, dia membentang lurus ke langit. Bukan membentang antara utara selatan, dia membentang dari bawah ke atas. Jadi waktu subuh dari keluar fajar sadik hingga keluar sebahagian matahari, artinya sudah nampak matahari di sebelah timur langit, di kaki langit sebelah timur, itu sudah habis waktu salat subuh.